Pada tahun 636 Masehi, tanah Syam berada di ambang perubahan besar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Kekaisaran Romawi Timur. Selama berabad-abad, wilayah itu menjadi benteng kekuasaan Romawi, dijaga oleh tembok kota, pasukan berlapis baja, dan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan dari selatan yang mampu menggoyahkan warisan kekaisaran tua itu. Di tengah keyakinan tersebut, berdirilah seorang pria bernama Baanes, keturunan bangsawan Bizantium, berpengalaman dalam perang panjang melawan Persia, dan dikenal luas sebagai sosok yang keras, disiplin, dan percaya penuh pada kekuatan jumlah serta tradisi militer Romawi. Baanes berdiri di sebuah tenda besar di dekat sungai Yarmuk, memandangi peta tanah Syam yang terbentang di atas meja kayu. Api, pelita bergoyang tertiup angin malam gurun. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan keyakinan yang belum runtuh. "Aku telah melihat Persia bertekuk lutut," katanya kepada para perwira di sekelilingnya. "Bangsa yang datang dari padang pasir itu tidak akan mampu bertahan lama menghadapi kita." Seorang perwira yang lebih muda, wajahnya terlihat ragu, memberanikan diri berbicara. "Mereka bergerak cepat, tuanku. Mereka tidak berperang seperti musuh-musuh kita sebelumnya." Baanes menoleh tajam. "Tidak ada perang yang tidak bisa dipatahkan oleh barisan baja dan disiplin. Kita akan menghancurkan mereka di Yarmuk, dan kisah ini akan berakhir." Namun di sisi lain lembah, di antara barisan pasukan Islam, berdiri seorang pria dengan wajah tenang dan sorot mata tajam. Khalid bin Walid memandang medan perang yang luas, memahami setiap lekuk tanah, setiap arah angin, dan setiap kemungkinan gerak lawan. Ia tidak berbicara panjang. Kepada pasukannya ia berkata dengan suara mantap, "Hari-hari ke depan akan berat. Tetapi kesabaran adalah senjata kita, dan keyakinan adalah perisai kita." Hari pertama, pertempuran tiba. Debu beterbangan ketika dua kekuatan besar saling mendekat. Pasukan Bizantium maju dengan barisan rapat, perisai saling bertaut, tombak mengarah ke depan. Benturan pertama mengguncang lembah Yarmuk. Suara logam, teriakan, dan ringkikan kuda bercampur menjadi satu. Dari kejauhan, Baanes melihat pasukan Islam terdorong mundur dan tersenyum tipis. "Mereka goyah," katanya. "Terus tekan." Namun mundurnya pasukan Islam bukanlah tanda kekalahan, melainkan bagian dari irama perang yang disengaja. Khalid memerintahkan serangan kecil, lalu penarikan cepat, memancing pasukan Bizantium untuk bergerak tanpa formasi sempurna. Hari demi hari berlalu. Tidak ada kemenangan mutlak, hanya kelelahan yang semakin terasa. Pada suatu malam, ketika angin dingin menyapu lembah, Baanes duduk sendirian. Dari kejauhan terdengar nyanyian doa pasukan Islam. Ia merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berkata pelan, seolah berbicara pada bayangannya sendiri. Mengapa mereka tidak runtuh? Keesokan harinya, ia mengirim utusan ke perkemahan lawan. Pesan itu berisi tawaran harta dan perdamaian. Utusan itu kembali dengan wajah serius. "Apa jawaban mereka?" tanya Baanes. Mereka berkata, mereka datang membawa keyakinan dan tidak akan mundur. Baanes mengepalkan tangan. "Keras kepala," gumamnya. Hari ke-6 pertempuran menjadi titik balik. Saat matahari naik dan kabut pagi mulai terangkat, Khalid menggerakkan pasukan berkuda dengan kecepatan yang tidak terduga. Mereka menyusup ke celah sayap pasukan Bizantium, menyerang dari arah yang tidak dijaga dengan baik. Dalam waktu singkat, jalur mundur terputus. Kepanikan menyebar seperti api. Seorang perwira berlari mendekati Baanes. "Jalan ke utara telah tertutup. Kita terjebak antara sungai dan jurang." Wajah Baanes memucat. Ia memandang medan yang kini berubah menjadi perangkap. Teriakan prajurit yang jatuh ke sungai terdengar jelas. Barisan yang dulu rapi kini tercerai-berai. "Bertahan!" teriaknya dengan suara parau. "Jangan biarkan barisan runtuh." Namun, suara itu tenggelam dalam kekacauan. Banyak yang melarikan diri, banyak yang jatuh, dan banyak yang kehilangan arah. Baanes mencoba mengumpulkan sisa pasukan, tetapi arus kekalahan terlalu kuat.
Saat matahari condong ke barat, ia menyadari bahwa pertempuran telah hilang. Dengan pengawalan kecil, ia mundur dari medan Yarmuk. Dari kejauhan, ia menatap lembah yang dipenuhi mayat dan senjata yang berserakan. Air sungai Yarmuk mengalir membawa sisa-sisa perang. Hari ini, katanya lirih, Romawi kehilangan timur. Kekalahan itu menyebar cepat ke seluruh Syam. Kota-kota yang selama ini setia pada Bizantium mulai jatuh satu persatu. Kepercayaan pada kekuatan lama runtuh. Di istana Konstantinopel, kabar Yarmuk diterima dengan kesedihan mendalam. Kaisar Heraklius dikabarkan menangis dan berkata bahwa ia tidak akan pernah melihat Suriah lagi. Ba'anes sendiri hidup dalam bayang-bayang kekalahan itu. Namanya dikenang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai saksi runtuhnya satu zaman. Perang Yarmuk bukan sekadar kekalahan militer, tetapi tanda bahwa dunia lama sedang bergeser, memberi ruang bagi kekuatan baru yang datang dengan keyakinan, disiplin, dan kepemimpinan yang tidak terikat pada tradisi lama. Di balik semua itu, nama Khalid bin Walid bergema sebagai sosok yang mengubah arah sejarah. Dengan strategi, keberanian, dan keteguhan, ia membuktikan bahwa jumlah bukanlah segalanya. Yarmuk menjadi garis pemisah antara masa lalu dan masa depan, antara kekaisaran tua dan dunia baru yang sedang lahir. Kisah ini belum berakhir. Dari reruntuhan kekalahan Ba'anes akan muncul cerita tentang jatuhnya kota-kota besar, pergolakan batin para bangsawan Bizantium, dan perubahan wajah timur yang tidak pernah sama lagi. Setelah meninggalkan lembah Yarmuk, Ba'anes tidak langsung kembali ke kota besar manapun. Ia berjalan bersama sisa pasukannya yang tercerai, melewati jalan-jalan berbatu yang dulu aman di bawah panji Romawi Timur, kini terasa asing dan sunyi. Banyak desa yang mereka lewati tertutup rapat, penduduknya memilih berdiam diri, tidak lagi menyambut pasukan kekaisaran dengan sorak dan doa. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakan di medan perang. Di suatu malam yang dingin, Ba'anes duduk di dekat api unggun kecil. Wajahnya tampak menua dalam hitungan hari. Seorang perwira tua yang masih setia mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Ba'anes menatap nyala api, matanya kosong. "Kita kembali ke Antiokhia, jika kota itu masih mau membuka pintunya untuk kita." Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa Yarmuk telah mengubah segalanya. Kekalahan itu bukan hanya menghancurkan pasukan, tetapi juga keyakinan. Untuk pertama kalinya, sejak ia mengangkat pedang, Ba'anes meragukan kekuatan yang selama ini ia bela. Sementara itu, pasukan Islam tidak mengejar dengan tergesa-gesa. Khalid bin Walid memahami bahwa kemenangan besar tidak harus diikuti dengan pembantaian tanpa arah. Ia mengatur pasukan dengan rapi, memastikan wilayah sekitar Yarmuk aman, lalu mengirim kabar kemenangan ke pusat kekuasaan Islam. Para prajuritnya bersujud syukur, sebagian menangis, sebagian terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menjadi bagian dari peristiwa yang akan dikenang sepanjang zaman. Di perkemahan Islam, seorang prajurit muda berkata kepada kawannya, "Apakah mereka akan kembali menyerang?" Kawannya menggeleng. Tidak dengan cara yang sama, hati mereka telah runtuh. Perjalanan Ba'anes menuju Antiokhia dipenuhi kabar buruk. Kota-kota kecil mulai membuka gerbang mereka kepada pasukan Islam, memilih perjanjian damai daripada perlawanan. Ketika ia akhirnya tiba di dekat Antiokhia, ia mendapati suasana kota tegang. Para pejabat berdebat, rakyat gelisah, dan kepercayaan terhadap kekaisaran memudar. Di sebuah ruangan batu yang dingin, Ba'anes berbicara kepada para pemuka kota. "Kita masih bisa bertahan, tembok Antiokhia kuat." Seorang tua menjawab dengan nada pahit, "Tembok tidak berarti apa-apa jika harapan telah hilang."
Kata-kata itu menusuk Baanes lebih dalam daripada tombak musuh. Ia menyadari bahwa perang ini tidak lagi hanya soal benteng dan pasukan, tetapi tentang kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu kini berpindah. Di Konstantinopel, Kaisar Heraklius menerima laporan demi laporan tentang jatuhnya wilayah timur. Ia berjalan tertatih di aula istana, berkata kepada orang-orang terdekatnya bahwa Suriah telah pergi selamanya. Nama Baanes disebut dalam bisikan, bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai lambang kegagalan yang tidak bisa dielakkan. Beberapa bulan setelah Yarmuk, pasukan Islam mendekati kota-kota besar dengan sikap yang mengejutkan banyak orang. Mereka menawarkan perjanjian, perlindungan, dan kebebasan beribadah dengan syarat tertentu. Banyak penduduk kota membandingkan perlakuan itu dengan pajak berat dan tekanan lama dari pemerintahan Romawi Timur. Baanes menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak lagi memimpin pasukan besar. Ia menjadi pengamat runtuhnya dunia yang ia kenal. Dalam sebuah percakapan dengan perwira lamanya, ia berkata, "Kita melawan orang-orang yang tidak takut mati. Bagaimana mungkin kita menang?" Nama Khalid bin Walid semakin dikenal, bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi sebagai simbol perubahan. Strateginya dibicarakan bahkan oleh musuh-musuhnya. Banyak perwira Bizantium mengakui dalam hati bahwa mereka tidak pernah menghadapi lawan seperti itu. Pada suatu senja, Baanes berdiri di atas bukit, memandang ke arah selatan. Ia teringat hari ketika ia pertama kali meremehkan pasukan Islam. Kini, penyesalan itu tidak lagi bisa dihapus. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku menyaksikan akhir dari satu zaman dan aku tidak mampu menghentikannya." Namun, sejarah tidak berhenti pada penyesalan satu orang. Dari kemenangan Yarmuk, jalan terbuka menuju penaklukan Damaskus sepenuhnya, kemudian Yerusalem, dan akhirnya Mesir. Kekaisaran Romawi Timur berubah dari penguasa timur menjadi kekuatan yang bertahan di barat laut saja. Baanes menghilang dari panggung utama sejarah. Ada yang berkata, ia pensiun dalam kesunyian. Ada yang mengatakan, ia wafat dengan membawa beban kekalahan dalam hatinya. Tetapi, kisahnya tetap hidup sebagai pengingat bahwa bahkan kekuatan terbesar pun bisa runtuh ketika menghadapi perubahan zaman. Dan di balik runtuhnya itu, dunia baru terus tumbuh, dipimpin oleh keyakinan yang tidak bisa dipatahkan hanya dengan baja dan jumlah. Kisah ini masih bisa dilanjutkan menuju jatuhnya Yerusalem, dialog antara penakluk dan penduduk kota suci, serta gema Yarmuk yang terus mempengaruhi dunia selama berabad-abad setelahnya. Waktu berjalan pelan setelah kekalahan di Yarmuk, namun bagi Baanes, setiap hari terasa seperti hukuman yang berkepanjangan. Ia menetap sementara di pinggiran Antiokhia, bukan di dalam kota, seakan ia sendiri merasa tidak lagi pantas berada di balik tembok yang dulu ia janjikan akan dipertahankan sampai titik darah terakhir. Dari kejauhan, ia melihat asap tipis dari rumah-rumah penduduk, mendengar lonceng gereja berbunyi. Namun, semua itu terdengar hampa. Tidak ada lagi rasa aman. Tidak ada lagi keyakinan bahwa kekaisaran akan datang menyelamatkan mereka. Suatu pagi, seorang utusan datang membawa kabar dari selatan. Damaskus hampir sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Islam. Perjanjian demi perjanjian ditandatangani. Penduduk kota tidak dibantai, rumah ibadah tetap berdiri, dan kehidupan berjalan dengan aturan baru yang terasa asing namun tidak sekejam yang mereka bayangkan sebelumnya. Baanes mendengarkan laporan itu tanpa memotong pembicaraan. Setelah utusan pergi, ia berbicara pelan kepada seorang perwira yang masih menemaninya. "Jika aku menang di Yarmuk, semua ini tidak akan terjadi." Perwira itu menjawab dengan hati-hati,
Mungkin memang bukan takdir kita untuk menang. Kata takdir membuat Baanes terdiam lama. Selama hidupnya, ia percaya pada perencanaan, disiplin, dan kekuatan manusia. Kini ia mulai memahami bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di luar semua itu. Kekuatan yang menggerakkan orang-orang yang tidak gentar menghadapi kematian. Di sisi lain, Khalid bin Walid melanjutkan langkahnya dengan penuh perhitungan. Ia tidak terburu-buru menaklukkan semua wilayah dengan pedang. Ia mengirim utusan, menawarkan keamanan, dan menunggu keputusan kota-kota besar. Kepada pasukannya ia berkata, "Jangan rusak apa yang tidak perlu dirusak. Kita datang bukan untuk menghancurkan kehidupan, tetapi untuk mengubah arah sejarah." Kata-kata itu menyebar, dan banyak penduduk mulai melihat pasukan Islam bukan sekadar penakluk, melainkan penguasa baru yang berbeda dari yang lama. Pajak yang lebih ringan, perlakuan yang lebih adil, dan kepastian hukum membuat banyak orang menerima perubahan dengan hati yang setengah pasrah, setengah berharap. Baanes menyadari bahwa perang ini telah berubah bentuk. Tidak lagi hanya pertempuran di medan terbuka, tetapi perebutan hati dan keyakinan manusia. Dan di medan itu, kekaisaran yang ia bela kalah telak. Ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Antiokhia. Perjalanan menuju utara ia tempuh dalam diam. Setiap kota yang ia lewati terasa seperti perpisahan. Ia melihat bendera Romawi diturunkan, digantikan oleh panji-panji baru. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesunyian yang menerima perubahan. Dalam perjalanan itu, Baanes sering teringat kembali wajah Khalid bin Walid, meski mereka tidak pernah berbicara langsung. Ia membayangkan bagaimana seseorang dari tanah gersang mampu mengguncang bangunan kekaisaran yang berdiri selama berabad-abad. Bukan pedangnya yang mengalahkan kita, gumamnya suatu malam, tetapi keyakinannya. Beberapa tahun kemudian, kabar jatuhnya Yerusalem sampai ke telinganya. Kota suci itu menyerah dengan perjanjian damai. Penduduknya dilindungi, tempat ibadah dijaga. Dunia benar-benar telah berubah. Baanes mendengar cerita tentang pemimpin Islam yang datang dengan pakaian sederhana, berjalan tanpa kemegahan, dan menolak diperlakukan sebagai penguasa dunia. Cerita itu membuatnya terdiam lama. Beginilah akhir Romawi di timur, katanya kepada dirinya sendiri. Bukan dengan kehancuran total, tetapi dengan pergeseran perlahan yang tidak bisa dihentikan. Tahun-tahun terakhir hidup Baanes dihabiskan dalam kesunyian. Ia tidak lagi memegang pedang, tidak lagi memberi perintah. Ia menjadi saksi bisu dari sejarah yang bergerak maju tanpa menunggunya. Kadang-kadang ia menceritakan Yarmuk kepada orang-orang muda, bukan untuk membanggakan masa lalu, tetapi sebagai peringatan. Jangan pernah meremehkan lawan yang berperang dengan keyakinan. Katanya suatu ketika, "Aku telah melihat kekaisaran runtuh karena kesombongan." Nama Baanes perlahan memudar dari catatan resmi, tetapi kisah kekalahannya tetap hidup dalam gema besar Perang Yarmuk. Dari lembah sungai itu, arah dunia berubah. Kekaisaran Romawi Timur tidak pernah lagi menjadi penguasa mutlak. Dan dari kemenangan itu, peradaban Islam melangkah maju, membentuk sejarah baru yang akan mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Kisah ini masih dapat diteruskan lebih jauh menuju perubahan sosial di kota-kota Syam, dialog antara penduduk lama dan penguasa baru, serta bagaimana generasi setelah Baanes memaknai runtuhnya satu dunia dan lahirnya dunia yang lain. Tahun-tahun berlalu setelah jatuhnya Yerusalem, dan dunia timur tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jalan-jalan dagang yang dulu dijaga ketat oleh tentara Romawi, kini dilalui oleh kafilah-kafilah dengan pengawal pasukan Islam. Bahasa Arab mulai terdengar berdampingan dengan bahasa Yunani dan Suryani. Hukum-hukum baru
diterapkan secara perlahan, tidak dengan paksaan brutal, melainkan dengan ketegasan yang konsisten. Banyak penduduk awalnya menunggu dengan curiga, tetapi hari demi hari berlalu tanpa kekacauan besar seperti yang mereka takutkan. Baanes mendengar semua kabar itu dari kejauhan. Ia kini tinggal di sebuah kota kecil di utara, jauh dari pusat kekuasaan. Rambutnya memutih, langkahnya melambat. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri tembok tua kota, menyentuh batu-batu yang dulu dibangun dengan keyakinan bahwa Romawi akan bertahan selamanya. Kini ia tahu bahwa tidak ada bangunan yang abadi jika keyakinan manusia di dalamnya telah retak. Suatu sore, seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu adalah anak seorang perwira yang gugur di Yarmuk. Dengan ragu ia bertanya, "Apakah benar kita kalah bukan karena jumlah, tetapi karena kesalahan kita sendiri?" Baanes menatap wajah muda itu lama sebelum menjawab, "Kita kalah karena kita tidak memahami lawan kita. Kita melihat mereka sebagai bangsa lemah, padahal mereka telah mengalahkan rasa takut dalam diri mereka sendiri." Pemuda itu terdiam. Kata-kata itu terus terngiang dalam benaknya, sebagaimana gema Yarmuk terus bergema dalam benak banyak orang. Sementara itu, di wilayah selatan, Khalid bin Walid mulai jarang muncul di garis depan. Ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya, tetapi ia tidak mencari kemasyhuran. Ia lebih sering terlihat berbicara dengan pasukannya, mengingatkan mereka agar tidak terbuai kemenangan. "Sejarah akan menguji kita bukan hanya dalam perang," katanya suatu hari, "tetapi dalam keadilan." Perubahan besar mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak penduduk Kristen Timur yang sebelumnya merasa tertekan oleh kebijakan lama, kini menemukan ruang bernapas. Pajak yang lebih teratur, hukum yang lebih jelas, dan perlakuan yang relatif adil membuat sebagian dari mereka menerima kekuasaan baru tanpa perlawanan. Ada yang melakukannya dengan hati ikhlas, ada pula yang dengan pasrah, tetapi arus perubahan tidak bisa dibendung. Baanes menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa pahit melihat kekaisaran yang ia bela kehilangan wilayah demi wilayah. Di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan banyak orang justru menjadi lebih stabil. Pada suatu malam ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mungkin sejarah memang harus berjalan seperti ini. Kenangan Yarmuk tidak pernah benar-benar pergi." Dalam mimpinya, Baanes masih mendengar teriakan prajurit, gemuruh kuda, dan suara air sungai yang membawa tubuh-tubuh yang tidak sempat diselamatkan. Ia terbangun dengan napas berat, menyadari bahwa perang itu akan ia bawa sampai akhir hidupnya. Di Konstantinopel, kekaisaran berusaha menata ulang diri. Wilayah timur telah hilang dan fokus kini tertuju pada bertahan hidup. Para sejarawan mulai menulis ulang kisah kekalahan, mencoba mencari pembenaran, mencoba menyalahkan keadaan, cuaca, bahkan pengkhianatan. Namun, bagi mereka yang pernah berada di Yarmuk, kebenaran terasa lebih sederhana dan lebih pahit. Beberapa orang mencoba mencari Baanes, berharap mendengar kisah langsung dari saksi hidup peristiwa itu. Ia tidak menolak berbicara, tetapi ia selalu mengakhiri ceritanya dengan nada yang sama. Yarmuk bukan hanya pertempuran, ia adalah peringatan. Ketika usia semakin menua, Baanes semakin jarang berbicara. Ia menghabiskan waktunya menulis catatan singkat, bukan untuk membela dirinya, tetapi untuk menjelaskan bagaimana kesombongan dapat membutakan mata seorang panglima. Catatan-catatan itu tidak pernah menjadi buku besar, tetapi potongan-potongan pemikiran yang kelak menjadi sumber bagi mereka yang ingin memahami runtuhnya dominasi Romawi di timur. Pada suatu pagi yang sunyi, Baanes jatuh sakit. Tidak ada upacara besar, tidak ada kehormatan militer. Ia meninggal sebagai seorang lelaki tua yang pernah berdiri di pusat sejarah, lalu tersingkir oleh arus waktu. Namun kematiannya bukan akhir dari kisah Yarmuk. Perang itu terus hidup dalam cerita para prajurit, dalam kebijakan para penguasa baru, dan dalam perubahan arah dunia. Dari lembah sungai itu, peradaban Islam melangkah ke Mesir,
Afrika Utara, dan lebih jauh lagi. Sementara Romawi Timur bertahan, tetapi tidak pernah lagi menjadi bayangan kejayaannya dahulu. Dan di antara semua nama besar yang tercatat, kisah Baanes tetap menjadi pengingat bahwa sejarah tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki tembok tertinggi atau pasukan terbesar, melainkan oleh mereka yang memahami zamannya dan bergerak seiring dengannya. Kisah ini masih dapat dilanjutkan menuju dampak jangka panjang Yarmuk pada generasi berikutnya, perubahan budaya di wilayah Syam, dan bagaimana ingatan tentang satu pertempuran membentuk dunia selama ratusan tahun setelahnya. Setelah wafatnya Baanes, waktu tidak berhenti. Justru setelah itu, gema perang Yarmuk terasa semakin jelas karena generasi baru mulai tumbuh tanpa pernah mengenal kekuasaan Romawi Timur seperti yang pernah ia alami. Anak-anak yang lahir di Damaskus, Hims, dan Yerusalem beberapa tahun setelah Yarmuk tumbuh di bawah pemerintahan baru. Bagi mereka, Romawi hanyalah cerita lama yang diceritakan oleh kakek-kakek mereka. Kisah tentang pajak berat, tentara asing, dan pejabat yang jauh dari rakyat. Di pasar-pasar kota, para pedagang mulai terbiasa dengan aturan baru. Timbangan diperiksa dengan ketat, kecurangan ditegur, dan keamanan dijaga tanpa harus menyuap penjaga. Banyak orang tua yang diam-diam membandingkan keadaan ini dengan masa lalu. Mereka tidak selalu menyebutnya lebih baik, tetapi mereka mengakui bahwa kehidupan kini lebih teratur. Beberapa bekas perwira Romawi memilih tetap tinggal. Mereka menanggalkan pakaian perang dan menjadi warga biasa. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru bahasa Yunani, ada pula yang bekerja sebagai penerjemah. Mereka membawa serta kenangan lama, tetapi sedikit demi sedikit kenangan itu bercampur dengan kenyataan baru. Suatu hari, di sebuah kota kecil di Syam, seorang lelaki tua yang pernah bertempur di Yarmuk menceritakan pengalamannya kepada sekelompok pemuda. Kami berdiri berlapis-lapis, yakin bahwa jumlah akan menyelamatkan kami, katanya. Tetapi ketika ketakutan datang, barisan itu runtuh dari dalam. Seorang pemuda bertanya, "Apakah kalian tidak percaya pada kemenangan?" Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Kami percaya pada kekaisaran, bukan pada diri kami sendiri. Lawan kami percaya pada sesuatu yang lebih besar dari hidup mereka." Cerita-cerita seperti itu menyebar, membentuk pemahaman baru tentang masa lalu. Perang Yarmuk tidak lagi hanya dikenang sebagai kekalahan militer, tetapi sebagai titik balik cara manusia memandang kekuasaan dan keyakinan. Sementara itu, kekuasaan Islam terus meluas. Mesir jatuh, Afrika Utara mulai terbuka, dan jalur-jalur perdagangan berubah arah. Kota Konstantinopel masih berdiri, tetapi dunia di sekelilingnya telah berubah. Kekaisaran Romawi Timur kini hidup dalam posisi bertahan, menjaga sisa-sisa wilayahnya dengan kehati-hatian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para penulis sejarah mulai menata ulang catatan mereka. Mereka menulis tentang Yarmuk dengan bahasa yang hati-hati. Ada yang menyebutnya sebagai bencana, ada yang menyebutnya sebagai kehendak Tuhan, dan ada pula yang melihatnya sebagai akibat kesalahan manusia. Nama Baanes muncul di antara baris-baris itu, kadang sebagai panglima yang kalah, kadang sebagai korban dari perubahan zaman yang terlalu besar untuk dilawan oleh satu orang. Nama Khalid bin Walid juga terus disebut, tetapi dengan cara yang berbeda. Bahkan musuh-musuhnya mengakui kejeniusannya. Ia menjadi contoh bagaimana perang dapat dimenangkan bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan pemahaman medan, waktu, dan jiwa manusia. Bagi penduduk Syam, Yarmuk menjadi batas antara dua dunia. Sebelum Yarmuk, mereka hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran tua. Setelah Yarmuk, mereka menjadi bagian dari peradaban yang sedang tumbuh. Tradisi lama tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia berbaur dengan aturan baru, membentuk wajah timur
yang berbeda dari sebelumnya. Di rumah-rumah sederhana, para orang tua masih menceritakan kisah Baanes sebagai pelajaran. "Ia bukan orang bodoh," kata mereka. "Ia hanya hidup di zaman yang berubah lebih cepat daripada yang ia pahami." Dan disitulah letak makna terdalam dari kisah ini. Sejarah tidak selalu kejam karena menghancurkan, tetapi karena ia terus bergerak tanpa menunggu kesiapan manusia. Perang Yarmuk mengajarkan bahwa kejayaan bukan sesuatu yang abadi dan kekalahan bukan selalu akhir, melainkan awal dari tatanan baru. Dari satu lembah sungai, dunia bergerak ke arah yang berbeda. Kota-kota berubah, bahasa bercampur, hukum disusun ulang, dan ingatan manusia menyesuaikan diri. Yarmuk tidak pernah benar-benar berakhir karena ia hidup dalam setiap perubahan yang mengikutinya. Kisah ini masih bisa diteruskan lebih jauh menuju generasi yang tidak lagi mengenal Romawi Timur secara langsung, tetapi hidup sepenuhnya dalam dunia pasca Yarmuk, dunia yang dibentuk oleh keputusan, keyakinan, dan keberanian yang lahir pada tahun 636 Masehi. Generasi yang lahir setelah Perang Yarmuk tumbuh tanpa beban kekalahan yang pernah menghantui Baanes dan orang-orang sezamannya. Mereka tidak menyaksikan runtuhnya barisan baja Romawi, tidak mendengar langsung jeritan prajurit yang terdesak ke sungai, dan tidak merasakan ketakutan kolektif yang pernah menyelimuti Syam. Bagi mereka, dunia sudah terbentuk seperti apa adanya, dengan penguasa baru, hukum baru, dan arah hidup yang berbeda. Di sekolah-sekolah kecil dan tempat ibadah, anak-anak belajar membaca, berhitung, dan memahami aturan hidup di bawah pemerintahan Islam. Sebagian guru masih menggunakan bahasa Yunani atau Suryani, sebagian lainnya mulai menggunakan bahasa Arab. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus, melainkan perlahan, seperti aliran sungai yang mengikis batu tanpa suara keras. Para tetua yang masih hidup sering berkumpul di sore hari, duduk di bawah bayangan pohon zaitun, membicarakan masa lalu. Mereka menyebut nama kota-kota yang dulu menjadi kebanggaan Romawi Timur. Mereka menyebut Antioquia, Damaskus, dan Yerusalem dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi dengan kebanggaan politik, melainkan dengan kenangan pribadi. Salah satu dari mereka berkata, "Dulu kami percaya bahwa Romawi akan selalu kembali jika kami terancam. Sekarang kami tahu tidak ada kekuatan yang selalu datang tepat waktu." Cerita tentang Baanes tetap beredar, meski semakin samar. Ia digambarkan sebagai seorang lelaki yang berdiri di antara dua dunia, dunia lama yang runtuh dan dunia baru yang lahir. Anak-anak muda mendengar namanya tanpa rasa benci, tetapi juga tanpa rasa hormat berlebihan. Ia menjadi simbol, bukan tokoh hidup. Di sisi lain, ingatan tentang Khalid bin Walid terus hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu disebut sebagai sosok yang mengalahkan Romawi, tetapi sebagai orang yang memahami bahwa perang besar hanya bermakna jika diikuti dengan tanggung jawab besar. Kisah-kisah tentang ketegasannya dalam pertempuran selalu diimbangi dengan cerita tentang keadilan dan pengendalian diri setelah kemenangan. Perubahan paling besar terasa pada cara orang memandang kekuasaan. Dahulu, kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang jauh, berada di istana megah, dan dijalankan oleh orang-orang yang tidak pernah berjalan di pasar rakyat. Kini, kekuasaan terasa lebih dekat, lebih sederhana, meski tetap tegas. Hal ini menimbulkan rasa aman baru, meskipun tidak semua orang menyambutnya dengan kegembiraan. Beberapa orang masih menyimpan kerinduan pada masa lalu. Mereka mengenang festival-festival Romawi, arsitektur megah, dan rasa menjadi bagian dari kekaisaran besar. Namun, kerinduan itu semakin lemah seiring waktu. Anak-anak mereka tidak merasakannya, cucu-cucu mereka bahkan tidak memahaminya. Sejarah bergerak dengan caranya sendiri, menenggelamkan ingatan lama dan mengangkat ingatan baru.
Perang Yarmuk perlahan berubah dari peristiwa hidup menjadi pelajaran. Para pemikir dan penulis mulai membahasnya sebagai contoh tentang bagaimana strategi, keyakinan, dan kepemimpinan dapat mengubah arah dunia. Mereka menulis bukan untuk memuliakan satu pihak dan merendahkan pihak lain, tetapi untuk memahami bagaimana perubahan besar terjadi. Di wilayah yang dulu menjadi medan perang, lembah Yarmuk kembali sunyi. Rumput tumbuh di tempat darah pernah mengalir. Sungai terus mengalir tanpa peduli siapa yang pernah menang atau kalah. Namun, bagi mereka yang tahu sejarah, tempat itu tetap sakral, bukan karena bangunan atau monumen, tetapi karena di sanalah satu dunia menyerah pada dunia lain. Generasi demi generasi berlalu, dan pengaruh Yarmuk terus terasa. Dari Syam, perubahan merambat ke wilayah lain, membentuk jaringan budaya, perdagangan, dan pemikiran yang meluas jauh melampaui lembah sungai itu. Dunia menjadi lebih terhubung, tetapi juga lebih kompleks. Dan di balik semua perubahan itu, satu pelajaran tetap bertahan. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada kemenangan yang berdiri sendiri, dan tidak ada kekalahan yang sepenuhnya sia-sia. Ba'anes, Khalid bin Walid, dan ribuan prajurit yang bertempur di Yarmuk menjadi bagian dari arus besar sejarah yang membentuk dunia seperti yang dikenal kemudian. Kisah ini masih dapat diteruskan lebih jauh menuju abad-abad berikutnya ketika dampak Yarmuk tidak lagi terlihat sebagai peristiwa militer semata, tetapi sebagai fondasi perubahan peradaban yang mempengaruhi bahasa, hukum, dan cara manusia memandang hidup serta kekuasaan. Seiring bergantinya abad, Perang Yarmuk tidak lagi hadir sebagai kenangan pribadi, melainkan sebagai ingatan kolektif yang membentuk cara orang Timur memandang masa lalu mereka. Di rumah-rumah sederhana di Syam, kisah tentang perang itu diceritakan bukan sebagai cerita kepahlawanan semata, melainkan sebagai kisah perubahan besar yang tidak bisa ditolak. Orang-orang mulai memahami bahwa mereka hidup di atas sisa-sisa dua dunia, dunia lama yang runtuh dan dunia baru yang tumbuh di atasnya. Bahasa Arab semakin kuat menjadi bahasa pemerintahan dan perdagangan, tetapi bahasa Yunani dan Suryani tidak langsung menghilang. Mereka bertahan di gereja, di sekolah kecil, dan dalam doa-doa lama. Campuran ini menciptakan masyarakat yang unik, di mana identitas lama tidak sepenuhnya lenyap, tetapi tidak lagi memegang kendali. Banyak orang mulai menyebut diri mereka bukan sebagai rakyat Romawi atau penakluk, melainkan sebagai penduduk negeri yang sama, berbagi tanah dan masa depan. Di antara para penulis dan pemikir, Perang Yarmuk menjadi bahan perenungan yang mendalam. Mereka bertanya-tanya bagaimana sebuah kekuatan besar bisa runtuh begitu cepat. Sebagian menyalahkan kelelahan perang panjang melawan Persia, sebagian menyalahkan perpecahan internal, dan sebagian lagi melihatnya sebagai tanda bahwa dunia memang sedang bergerak ke arah yang berbeda. Tidak sedikit yang menyebut nama Ba'anes sebagai contoh manusia yang terjebak di antara keyakinan lama dan kenyataan baru. Ba'anes yang pernah berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan pasukannya, kini hanya hidup dalam kata-kata dan ingatan. Gambarnya tidak diukir di patung, namanya tidak dielu-elukan di alun-alun, tetapi kisahnya terus berbisik dalam diskusi-diskusi sejarah. Ia menjadi lambang dari kesombongan yang runtuh, tetapi juga dari keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit tanpa melarikan diri dari tanggung jawab. Sementara itu, warisan Khalid bin Walid hidup dengan cara yang berbeda. Namanya disebut bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena perubahan cara berperang dan cara memperlakukan musuh. Banyak orang menyadari bahwa kemenangan di Yarmuk tidak hanya ditentukan oleh strategi di medan terbuka, tetapi juga oleh sikap setelah perang usai.
kota-kota yang tidak dihancurkan, dan rakyat yang dilindungi menjadi bukti bahwa kekuasaan baru ingin bertahan, bukan sekadar menaklukkan. Lembah Yarmuk sendiri perlahan kembali menjadi bagian dari kehidupan biasa. Para petani menggembalakan ternak di sekitarnya, anak-anak bermain di tepi sungai, dan para musafir melintas tanpa mengetahui bahwa tanah yang mereka pijak pernah menjadi saksi perubahan dunia. Hanya sesekali, seorang tua berhenti sejenak, memandang air sungai, lalu terdiam lama, seakan mendengar gema masa lalu. Pada masa-masa tertentu, ketika kekuasaan Islam menghadapi tantangan baru dan konflik internal, para pemimpin dan pemikir kembali mengingat Yarmuk. Mereka mengingat bagaimana kemenangan besar bisa hilang jika keadilan dan kesatuan ditinggalkan. Dengan demikian, Yarmuk tidak hanya menjadi simbol kemenangan atas Romawi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab moral yang mengikuti setiap keberhasilan. Di Konstantinopel, kekaisaran terus bertahan selama berabad-abad, tetapi dengan wajah yang berbeda. Mereka tidak lagi berbicara tentang merebut kembali Syam dengan keyakinan penuh, melainkan tentang bertahan dan menyesuaikan diri. Yarmuk menjadi garis yang tidak pernah bisa mereka lewati kembali, baik secara militer maupun psikologis. Sejarah kemudian bergerak lebih jauh. Dinasti berganti, kota-kota tumbuh dan runtuh, dan dunia memasuki masa-masa baru yang penuh gejolak. Namun, ketika para sejarawan menelusuri akar perubahan besar di timur, mereka selalu kembali pada satu tempat dan satu tahun. Lembah Sungai di tahun 636 Masehi itu tetap berdiri sebagai titik balik yang tidak bisa diabaikan. Dari sudut pandang manusia biasa, Yarmuk mengajarkan bahwa hidup seringkali ditentukan oleh peristiwa yang berada di luar kendali mereka. Para prajurit yang gugur tidak pernah membayangkan bahwa kematian mereka akan membentuk peta dunia. Para pemimpin yang kalah tidak pernah menyangka bahwa keputusan mereka akan dipelajari berabad-abad kemudian. Dan disitulah kisah ini menemukan maknanya. Bukan sekadar tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi tentang bagaimana manusia menghadapi perubahan besar. Baanes menghadapi perubahan itu dengan penyesalan dan kesadaran yang terlambat, sementara generasi setelahnya belajar hidup di atas puing-puing masa lalu tanpa sepenuhnya terikat padanya. Kisah ini masih dapat dilanjutkan lebih jauh, menuju masa ketika ingatan tentang Romawi Timur benar-benar memudar di Syam, dan Yarmuk hidup sepenuhnya sebagai legenda sejarah yang membentuk jati diri kawasan itu hingga berabad-abad kemudian. Pada abad-abad berikutnya, ingatan tentang Romawi Timur di wilayah Syam semakin memudar, bukan karena dilupakan secara sengaja, melainkan karena kehidupan terus bergerak maju. Anak-anak yang tumbuh dewasa pada masa itu tidak lagi mendengar cerita tentang kaisar, pasukan berlapis baja, atau pajak kekaisaran sebagai pengalaman nyata. Semua itu menjadi kisah lama yang terdengar jauh, seperti dongeng tentang dunia yang pernah ada, tetapi tidak lagi menyentuh kehidupan sehari-hari. Di kota-kota besar, bangunan peninggalan Romawi masih berdiri. Pilar-pilar batu, jalan lurus berlapis batu, dan sisa-sisa tembok menjadi bagian dari pemandangan biasa. Namun, maknanya telah berubah. Bangunan-bangunan itu tidak lagi dilihat sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai warisan masa lalu yang kini dimanfaatkan untuk kehidupan baru. Bekas gedung administrasi menjadi tempat belajar, bekas barak menjadi rumah, dan jalan-jalan tua menjadi jalur perdagangan yang ramai. Para pedagang dari berbagai wilayah bertemu di pasar-pasar Syam, membawa barang, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Dari pertemuan itu lahir masyarakat yang semakin beragam, tetapi juga semakin terhubung.
orang-orang mulai mengukur hidup mereka bukan berdasarkan siapa yang pernah berkuasa, melainkan berdasarkan kesempatan yang mereka miliki hari ini. Dalam percakapan para pemikir dan penulis, Perang Yarmuk mulai ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Ia tidak lagi dilihat semata sebagai kekalahan Romawi atau kemenangan Islam, tetapi sebagai titik temu antara dua cara memandang dunia. Satu berpijak pada struktur lama yang kaku, satu lagi bergerak dengan keyakinan dan fleksibilitas. Dari pertemuan itulah lahir perubahan yang bertahan lama. Nama Baanes semakin jarang disebut. Ketika disebut pun, ia hadir sebagai tokoh yang jauh, hampir seperti bayangan. Namun justru dalam ketidakjelasan itulah kisahnya bertahan. Ia mewakili manusia yang menghadapi perubahan besar tanpa cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Banyak orang melihat dirinya sendiri dalam kisah itu, bukan sebagai panglima, tetapi sebagai manusia yang harus menerima bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Yarmuk tetap hidup sebagai simbol peringatan. Setiap kali muncul keyakinan bahwa suatu kekuasaan tidak akan pernah runtuh, para pemikir mengingatkan kembali pada lembah sungai itu. Mereka mengingatkan bahwa sejarah penuh dengan contoh bagaimana kekuatan besar bisa runtuh dalam waktu singkat ketika ia gagal membaca zamannya. Wilayah Syam terus berkembang menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Dari kota-kota itu lahir pemikir, ilmuwan, dan penulis yang karya-karyanya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sedikit demi sedikit, wilayah yang dulu menjadi medan perang berubah menjadi jembatan peradaban. Ironisnya, kehancuran yang terjadi di Yarmuk justru membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih luas. Lembah Yarmuk sendiri tetap tenang. Tidak ada tanda besar yang menandai pentingnya tempat itu bagi dunia. Tetapi bagi mereka yang memahami sejarah, tanah itu menyimpan makna yang dalam. Di sanalah keputusan-keputusan manusia, keberanian, kesombongan, dan keyakinan bertemu, lalu mengubah arah zaman. Ketika orang-orang berbicara tentang masa lalu, mereka mulai menyadari bahwa sejarah bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan cermin bagi masa kini. Kisah Baanes mengajarkan tentang batas kekuatan manusia. Kisah Yarmuk mengajarkan tentang cepatnya perubahan. Dan kisah dunia setelahnya mengajarkan bahwa dari kehancuran pun bisa lahir tatanan yang lebih stabil. Dengan demikian, cerita ini tidak benar-benar berakhir. Ia terus hidup dalam setiap pembahasan tentang perubahan besar, dalam setiap peringatan tentang kesombongan kekuasaan, dan dalam setiap upaya memahami bagaimana dunia bergerak dari satu zaman ke zaman lain. Dan selama manusia masih bertanya, mengapa kekaisaran runtuh dan peradaban baru bangkit, selama itu pula gema Yarmuk akan terus terdengar, lembut namun tak pernah benar-benar hilang. Ketika waktu bergerak semakin jauh dari tahun 636 Masehi, Perang Yarmuk berhenti menjadi kisah tentang pedang dan perisai, lalu berubah menjadi pelajaran tentang arah hidup manusia. Di wilayah Syam, orang-orang tidak lagi menanyakan siapa yang dulu menang atau kalah. Pertanyaan mereka berubah menjadi bagaimana hidup berdampingan dalam dunia yang telah berubah. Jawaban atas pertanyaan itu tidak datang dari satu peristiwa, melainkan dari kebiasaan sehari-hari yang tumbuh perlahan. Para petani mengolah ladang yang sama seperti nenek moyang mereka, tetapi dengan aturan baru. Para pedagang melintasi rute lama dengan keamanan yang lebih terjaga. Para pemuka agama berdiskusi dengan lebih tenang karena tekanan lama telah berkurang. Dalam semua itu, bekas luka Yarmuk tidak hilang sepenuhnya, tetapi ia menjadi bagian dari tanah, menyatu dengan kehidupan. Kadang-kadang, seorang pengelana dari barat berhenti di Syam dan bertanya tentang Romawi Timur. Orang-orang menjawab dengan samar. Mereka tahu tentangnya, tetapi tidak merasakannya. Kekaisaran itu seperti bayangan panjang yang pernah menaungi wilayah ini, lalu berlalu tanpa meninggalkan jejak yang kuat di kehidupan generasi baru. Nama-nama lama terdengar asing, sementara nama-nama baru menjadi bagian dari keseharian.
Para penulis sejarah generasi berikutnya mulai menulis dengan jarak emosional yang lebih besar. Mereka tidak lagi terikat oleh rasa kehilangan atau kebanggaan. Mereka melihat Yarmuk sebagai simpul dari banyak sebab, bukan satu kejadian tunggal. Mereka menulis tentang kelelahan perang panjang, tentang perpecahan internal, tentang perubahan keyakinan, dan tentang bagaimana semua itu bertemu dalam satu lembah sungai. Dalam tulisan-tulisan itu, Baanes tidak lagi digambarkan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai satu wajah di antara banyak wajah yang mewakili dunia lama. Ia tidak dibenci, tidak pula dipuja. Ia dipahami, dan pemahaman itu justru memberi kisahnya kekuatan yang bertahan lama, karena ia menjadi cermin bagi siapapun yang hidup di masa perubahan. Lambat laun, masyarakat Syam mulai melihat diri mereka bukan sebagai pewaris kekalahan atau kemenangan, tetapi sebagai pembangun masa depan. Mereka mengambil apa yang berguna dari masa lalu dan melepaskan apa yang tidak lagi relevan. Dari Romawi, mereka mewarisi tata kota dan sebagian tradisi. Dari pemerintahan baru, mereka mewarisi aturan hidup yang lebih sederhana dan menyeluruh. Perpaduan itu melahirkan identitas yang tidak sepenuhnya lama dan tidak sepenuhnya baru. Perang Yarmuk tetap hadir dalam peringatan-peringatan tidak resmi. Tidak ada hari raya untuknya, tidak ada perayaan. Ia hadir dalam diskusi panjang tentang perubahan, dalam nasihat orang tua kepada anak-anak mereka, dan dalam kesadaran bahwa kekuasaan selalu bisa berubah. Ia menjadi bagian dari kebijaksanaan kolektif, bukan simbol kebencian. Di lembah Yarmuk, musim terus berganti. Hujan turun, sungai meluap, lalu surut kembali. Tanah yang pernah menyerap darah kini menyuburkan tanaman. Kehidupan tumbuh di atas kematian tanpa merasa perlu meminta izin pada masa lalu. Alam tidak menyimpan dendam, dan manusia perlahan belajar melakukan hal yang sama. Jika ada satu hal yang benar-benar bertahan dari Yarmuk, itu adalah kesadaran bahwa sejarah tidak pernah berhenti pada satu peristiwa. Ia terus bergerak, membawa manusia ke arah yang tidak selalu mereka inginkan, tetapi seringkali mereka butuhkan. Kekalahan Baanes, kemenangan Khalid bin Walid, dan perubahan yang mengikutinya menjadi bagian dari alur panjang yang membentuk dunia timur selama berabad-abad. Dengan demikian, kisah ini tidak berakhir dengan penutupan yang tegas. Ia tetap terbuka, seperti sejarah itu sendiri. Selama manusia masih hidup di atas tanah yang sama, berbicara tentang masa lalu, dan mencoba memahami masa depan, selama itu pula Yarmuk akan terus hidup, bukan sebagai luka, tetapi sebagai ingatan yang membentuk kebijaksanaan. Dan di sanalah kisah ini berhenti untuk sementara, menunggu untuk dilanjutkan kembali oleh zaman, oleh penulis berikutnya, atau oleh pertanyaan baru yang lahir dari dunia yang terus berubah. Pada masa-masa ketika generasi baru mulai menulis sejarahnya sendiri, Yarmuk tidak lagi disebut sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia dipahami sebagai awal dari rangkaian panjang perubahan yang merembes ke segala sisi kehidupan. Orang-orang mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di lembah sungai itu bukan sekadar benturan dua pasukan, melainkan pertemuan dua cara memahami dunia. Cara lama yang bertumpu pada warisan dan kekuasaan turun-temurun, dan cara baru yang bertumpu pada keyakinan, kedisiplinan, serta kesederhanaan hidup. Di ruang-ruang belajar, para guru mengajak murid-murid mereka berpikir tentang sebab dan akibat. Mereka tidak lagi bertanya siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan. Dalam pembahasan itu, Yarmuk selalu muncul sebagai contoh nyata, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajarkan kerendahan hati. Banyak murid yang terdiam lama setelah mendengar kisah tentang pasukan besar yang runtuh karena tidak memahami lawannya. Ingatan tentang Romawi Timur semakin berubah bentuk. Ia tidak lagi hadir sebagai kekuatan nyata, tetapi sebagai gagasan tentang kejayaan yang pernah ada. Beberapa orang mengagumi pencapaiannya, beberapa lagi mengkritik kesombongannya, tetapi hampir semua sepakat bahwa kejatuhannya memberi pelajaran berharga. Dengan cara itu,
Romawi Timur tetap hidup dalam pemikiran, meskipun tidak lagi berkuasa di tanah Syam. Baanes dalam ingatan kolektif semakin menyerupai tokoh tragis dalam kisah panjang manusia. Ia tidak dikenang karena kekejamannya, tetapi karena ketidakmampuannya membaca tanda-tanda zaman. Banyak orang melihat kisahnya sebagai peringatan bahwa pengalaman masa lalu, betapapun gemilangnya, tidak selalu menjamin keberhasilan di masa depan. Dunia bergerak dan manusia harus bergerak bersamanya atau tertinggal. Sementara itu, pengaruh Yarmuk merambat jauh melampaui Syam. Para pedagang membawa cerita tentang perubahan itu ke wilayah lain. Para ulama dan pemikir membahasnya dalam karya-karya mereka. Bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah mendengar nama sungai itu secara langsung, dampaknya tetap terasa dalam bentuk jaringan perdagangan baru, pertukaran ilmu, dan penyebaran gagasan. Di tengah semua itu, kehidupan sehari-hari terus berjalan. Orang menikah, anak-anak lahir, dan orang tua meninggal. Yarmuk tidak menghapus siklus hidup itu, tetapi ia memberi kerangka baru bagi cara manusia memaknainya. Kemenangan tidak lagi dipandang sebagai akhir, dan kekalahan tidak lagi dianggap sebagai kehancuran mutlak. Keduanya dilihat sebagai bagian dari perjalanan panjang yang lebih besar dari individu manapun. Pada suatu masa, seorang penulis muda menutup karyanya dengan kalimat sederhana tentang Yarmuk. Ia menulis bahwa di sanalah manusia belajar bahwa kekuasaan bisa berpindah, tetapi nilai-nilai yang dijaga dengan konsisten dapat bertahan lama. Tulisan itu dibaca oleh banyak orang, bukan karena keindahan bahasanya, tetapi karena kebenaran yang dirasakan oleh pembacanya. Dengan cara itulah Yarmuk terus hidup. Ia tidak diperingati dengan monumen besar atau perayaan megah, tetapi dengan kesadaran yang menyusup perlahan ke dalam cara manusia berpikir. Setiap kali muncul keyakinan bahwa suatu kekuatan tidak akan pernah runtuh, Yarmuk hadir sebagai bisikan yang mengingatkan bahwa sejarah selalu menyimpan kejutan. Dan selama manusia masih berusaha memahami hubungan antara masa lalu dan masa depan, kisah ini akan selalu menemukan jalan untuk dilanjutkan. Karena Yarmuk bukan hanya tentang satu pertempuran, melainkan tentang keberanian untuk berubah, kerendahan hati untuk belajar, dan kesadaran bahwa tidak ada satupun zaman yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Pada masa ketika dunia timur mulai dikenal sebagai pusat pembelajaran dan peradaban, orang-orang yang menulis tentang masa lalu tidak lagi melihat Yarmuk sebagai cerita lokal. Peristiwa itu dipahami sebagai salah satu simpul besar yang menghubungkan banyak perubahan sekaligus. Dari sana, jalur kekuasaan, ilmu, dan perdagangan bergerak ke arah yang baru, membentuk dunia yang lebih luas dari yang pernah dibayangkan oleh mereka yang bertempur di lembah sungai itu. Di kota-kota yang berkembang pesat, para pemikir mulai bertanya bukan hanya bagaimana Romawi Timur bisa kalah, tetapi mengapa kemenangan pasukan Islam bisa bertahan. Jawaban mereka beragam, tetapi satu hal sering muncul kembali, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Kemenangan di Yarmuk tidak diikuti dengan keangkuhan yang berlebihan, dan justru itulah yang membuat perubahan itu bertahan lama. Cerita tentang Baanes kadang muncul dalam diskusi-diskusi tersebut sebagai contoh dari manusia yang terdidik, berpengalaman, dan penuh keyakinan, tetapi terikat oleh kerangka berpikir yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Ia menjadi simbol dari masa ketika kekuatan diukur terutama dari jumlah dan tradisi, bukan dari kelenturan strategi dan kekuatan keyakinan. Dengan demikian, kisahnya tidak lagi bersifat pribadi, melainkan menjadi pelajaran umum. Banyak penulis menekankan bahwa kekalahan Baanes bukanlah kegagalan moral,
melainkan kegagalan membaca perubahan. Pandangan ini membuat kisahnya terasa lebih manusiawi. Ia bukan penjahat, bukan pula korban murni, melainkan bagian dari arus besar yang menggerakkan sejarah. Cara pandang ini membantu generasi berikutnya untuk memahami bahwa sejarah jarang sekali hitam dan putih. Sementara itu, wilayah Syam semakin menguat sebagai pusat pertemuan berbagai budaya. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda hidup berdampingan, berbagi ruang, bahasa, dan pengetahuan. Dari percampuran itu lahir pemikiran-pemikiran baru yang kelak mempengaruhi dunia jauh di luar wilayah tersebut. Semua itu berakar secara tidak langsung pada perubahan besar yang dimulai di Yarmuk. Dalam perjalanan waktu, perang Yarmuk juga mulai dipelajari oleh orang-orang di wilayah yang jauh dari timur. Mereka melihatnya sebagai contoh tentang bagaimana kekuatan lama dapat digantikan oleh kekuatan baru tanpa harus menghancurkan seluruh tatanan yang ada. Pandangan ini membuat Yarmuk menjadi rujukan dalam diskusi tentang perubahan sosial dan politik, bahkan berabad-abad setelah peristiwa itu terjadi. Lembah Yarmuk sendiri tetap tidak berubah. Ia tidak berbicara, tidak memberi penjelasan, dan tidak menuntut untuk diingat. Namun justru dalam diamnya itulah maknanya bertahan. Manusia datang dan pergi, kekuasaan berganti, tetapi tanah itu tetap menjadi saksi bahwa satu keputusan, satu pertempuran dapat mengubah arah dunia. Ketika orang-orang merenungkan semua ini, mereka mulai memahami bahwa sejarah bukanlah sekadar catatan tentang masa lalu, melainkan alat untuk memahami masa kini dan mempersiapkan masa depan. Yarmuk, dengan segala kerumitannya, menjadi salah satu cermin paling jujur tentang bagaimana perubahan terjadi. Tidak tiba-tiba, tidak sederhana, tetapi melalui rangkaian sebab yang saling berkaitan. Dengan demikian, kisah ini terus terbuka. Ia dapat dilanjutkan ke masa ketika dunia Islam mencapai puncak kejayaannya, atau ke masa ketika tantangan baru muncul dan pelajaran lama kembali diuji. Semua itu masih berada dalam bayang-bayang Yarmuk, karena dari sanalah salah satu alur terbesar sejarah Timur mulai mengalir. Dan selama manusia masih mencari makna di balik runtuhnya satu kekuatan dan bangkitnya kekuatan lain, selama itu pula, kisah ini akan terus menemukan kelanjutannya, mengingatkan bahwa tidak ada zaman yang berdiri sendiri dan tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa jejak yang panjang. Pada masa ketika catatan sejarah mulai dibaca, tidak hanya oleh penguasa, tetapi juga oleh masyarakat terdidik, perang Yarmuk mulai memperoleh makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi sekadar dicatat sebagai kemenangan atau kekalahan, melainkan sebagai peralihan cara manusia memahami kekuasaan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada siapa yang memerintah, tetapi pada bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan diterima oleh mereka yang diperintah. Di Syam, perubahan itu terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara penduduk kota dan desa menjadi lebih cair. Jalur perdagangan yang dahulu dikontrol ketat kini lebih terbuka, memungkinkan pertukaran barang dan gagasan yang lebih luas. Dari timur datang kain dan rempah, dari barat datang logam dan hasil laut. Semua itu bergerak di atas fondasi keamanan yang lahir dari tatanan baru pasca Yarmuk. Ingatan tentang Romawi Timur perlahan berubah menjadi bahan pelajaran. Para penulis tidak lagi berusaha membela atau menyerang masa lalu, tetapi mencoba memahami mengapa suatu sistem yang begitu lama bertahan akhirnya kehilangan pijakannya. Dalam pembahasan itu, kisah Baanes sering muncul sebagai contoh manusia yang berdiri di puncak pengalaman, tetapi tetap bisa jatuh ketika perubahan datang terlalu cepat. Baanes dalam bayangan generasi berikutnya menjadi figur yang mewakili keterbatasan manusia. Ia
tidak kekurangan keberanian atau kecerdasan, tetapi ia terikat pada keyakinan bahwa dunia akan selalu bergerak sesuai pola lama. Dari situlah banyak pemikir menarik kesimpulan bahwa fleksibilitas dan kemampuan mendengar tanda-tanda zaman adalah kunci bertahan hidup, baik bagi individu maupun peradaban. Di sisi lain, kemenangan pasukan Islam di Yarmuk dipelajari sebagai contoh bagaimana keyakinan dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sebagai peringatan bahwa keyakinan itu harus dijaga dengan keadilan. Banyak penulis menekankan bahwa jika kekuasaan baru mengulang kesalahan lama, maka siklus kejatuhan akan kembali terulang. Dengan demikian, Yarmuk menjadi pelajaran ganda tentang kemenangan dan tentang tanggung jawab. Waktu terus berjalan dan dunia memasuki babak-babak baru. Tantangan baru muncul, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, setiap kali perubahan besar terjadi, para pemikir kembali menoleh ke masa lalu, mencari pola, mencari petunjuk. Dan hampir selalu, Yarmuk disebut sebagai salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana perubahan besar bisa terjadi dalam waktu yang singkat tetapi berdampak sangat panjang. Lembah Yarmuk tetap menjadi tempat yang sunyi. Tidak ada bangunan megah, tidak ada peringatan besar. Tetapi justru karena itu, ia menjadi simbol yang kuat. Ia mengingatkan bahwa sejarah tidak selalu ditandai oleh monumen, melainkan oleh dampaknya pada kehidupan manusia. Tanah itu telah menjalankan perannya, lalu kembali diam, membiarkan manusia menafsirkan maknanya sendiri. Bagi mereka yang hidup jauh setelahnya, Yarmuk menjadi bagian dari kesadaran kolektif tentang kefanaan kekuasaan. Tidak ada jaminan bahwa apa yang kuat hari ini akan tetap kuat esok hari. Tidak ada pula kepastian bahwa yang kecil dan diremehkan akan selamanya berada di bawah. Kesadaran ini membentuk cara pandang yang lebih rendah hati terhadap sejarah dan masa depan. Dengan demikian, kisah ini terus berlanjut, bukan hanya dalam tulisan atau cerita, tetapi dalam cara manusia belajar dari masa lalu. Selama dunia terus berubah, selama kekuasaan terus berganti, dan selama manusia terus mencari makna di balik peristiwa besar, selama itu pula bayang-bayang Yarmuk akan tetap hadir, tenang namun penuh makna, menunggu untuk diceritakan kembali dari sudut pandang yang baru. Dan kisah ini masih belum selesai. Pada masa ketika dunia mulai mengenal dirinya sebagai rangkaian peradaban yang saling terhubung, Perang Yarmuk berdiri sebagai salah satu simpul yang paling sering dirujuk ketika orang membicarakan perubahan besar. Ia tidak lagi diingat sebagai tragedi satu pihak atau kemenangan pihak lain, melainkan sebagai momen ketika arah sejarah berbelok dengan tegas. Dari titik itulah, banyak jalur yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka dan banyak jalur lama perlahan ditinggalkan. Di Syam, perubahan itu terasa dalam cara orang memandang masa depan. Jika generasi awal pasca Yarmuk hidup dengan kehati-hatian dan penyesuaian, maka generasi berikutnya hidup dengan rasa percaya diri yang lebih besar. Mereka tidak lagi merasa berada di tanah yang direbut, tetapi di tanah yang mereka bangun sendiri. Kota-kota berkembang, ilmu pengetahuan tumbuh, dan masyarakat mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari dunia yang lebih luas. Ingatan tentang Romawi Timur kini benar-benar berubah menjadi sejarah, bukan kenangan. Orang-orang mempelajarinya seperti mempelajari kerajaan kuno lainnya, dengan rasa ingin tahu, bukan dengan rasa kehilangan. Bangunan-bangunan lama tetap dihormati, tetapi tidak disakralkan. Mereka menjadi saksi bisu bahwa setiap peradaban, betapapun megahnya, pada akhirnya harus menyerahkan tempatnya kepada yang baru. Baanes, dalam narasi sejarah yang semakin matang, sering digambarkan sebagai manusia yang berdiri di persimpangan zaman. Ia tidak lagi dipandang semata sebagai panglima yang kalah, tetapi sebagai contoh
bagaimana pengalaman panjang bisa menjadi beban jika tidak disertai dengan kemampuan untuk berubah. Banyak pemikir menuliskan bahwa tragedinya bukan terletak pada kekalahannya di Yarmuk, melainkan pada keyakinannya bahwa masa lalu akan selalu menjadi penuntun masa depan. Dengan cara ini, kisah Ba'anes menjadi kisah universal. Orang-orang dari zaman dan tempat yang berbeda dapat melihat dirinya di dalam cerita itu. Setiap kali sebuah kekuasaan merasa terlalu yakin akan keabadiannya, nama Ba'anes muncul kembali sebagai pengingat bahwa sejarah tidak mengenal belas kasihan terhadap kesombongan. Sementara itu, Yarmuk terus hidup sebagai pelajaran tentang bagaimana perubahan seringkali datang dari arah yang tidak diperhitungkan. Pasukan yang diremehkan, keyakinan yang dianggap sederhana, dan strategi yang tidak mengikuti pola lama ternyata mampu mengguncang tatanan dunia. Dari sini, lahir kesadaran baru bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari luar dan bahwa keunggulan sejati seringkali bersumber dari keteguhan batin. Di berbagai wilayah, para penulis mulai menarik garis lurus dari Yarmuk ke perubahan-perubahan besar lainnya dalam sejarah. Mereka melihat pola yang sama, yaitu peradaban yang terlalu percaya pada kejayaannya sendiri seringkali gagal melihat perubahan yang sedang tumbuh di pinggiran. Dengan demikian, Yarmuk menjadi bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi alat analisis. Lembah sungai itu tetap ada, tidak berubah oleh tafsir manusia. Ia tidak memilih siapa yang benar atau salah. Ia hanya menjadi tempat di mana keputusan-keputusan besar pernah diambil dan konsekuensinya mengalir jauh melampaui batas ruang dan waktu. Dalam diamnya, Yarmuk mengajarkan bahwa sejarah tidak membutuhkan suara keras untuk meninggalkan jejak yang dalam. Dan ketika orang-orang kembali membaca kisah ini, mereka mulai memahami bahwa tidak ada akhir yang benar-benar final. Setiap penutupan hanyalah jeda sebelum kelanjutan berikutnya. Perang Yarmuk melahirkan dunia baru. Dunia itu melahirkan tantangan baru. Dan tantangan itu kembali membentuk sejarah selanjutnya. Dengan demikian, kisah ini tetap terbuka. Ia dapat bergerak ke masa ketika kejayaan Islam mencapai puncaknya, atau ke masa ketika kekuatan baru kembali bangkit dan mengguncang dunia. Semua itu tetap berada dalam garis panjang yang bermula di lembah Yarmuk pada tahun 636 Masehi, ketika satu zaman menyerah kepada zaman berikutnya. Dan selama manusia masih bertanya bagaimana dunia bisa berubah begitu besar oleh satu peristiwa, selama itu pula kisah ini akan selalu layak untuk diteruskan. Ketika jarak waktu antara manusia dan perang Yarmuk semakin jauh, cara orang memaknainya pun semakin tenang. Tidak ada lagi emosi langsung, tidak ada lagi luka pribadi yang masih basah. Yang tersisa hanyalah upaya memahami. Para pemikir menyadari bahwa Yarmuk bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi panjang sejarah. Perang panjang melawan Persia telah melemahkan Romawi Timur. Konflik internal telah menggerogoti kesatuan, dan perubahan keyakinan telah mengubah cara manusia melihat hidup dan mati. Semua itu bertemu di satu tempat dan satu waktu. Di wilayah Syam, masyarakat hidup dengan kesadaran bahwa mereka berada di persimpangan sejarah. Mereka tidak lagi merasa sebagai korban dari kekalahan Romawi dan tidak pula merasa sebagai penonton dari kemenangan Islam. Mereka merasa sebagai pelaku dari dunia baru yang sedang dibangun. Dari kesadaran itulah lahir kepercayaan diri yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak lagi memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang jauh dan tak tersentuh, melainkan sebagai bagian dari kehidupan bersama yang bisa dikritik dan diperbaiki. Ingatan tentang Ba'anes kini sepenuhnya menjadi bagian dari wacana intelektual. Ia dibicarakan dalam perbandingan dengan tokoh-tokoh lain dari berbagai zaman yang mengalami nasib